Dunia menyimpan banyak misteri, dan salah satu misteri yang belum terpecahkan hingga sekarang adalah tentang UFO. Kali ini kita akan bercerita tentang 3 kisah misterius UFO yang terjadi tidak hanya di Indonesia, tapi juga di belahan dunia lainnya. Langsung saja ke cerita pertama. Kalian tahu nggak, di Kepulauan Alor pada tahun 1959, tepatnya di bulan Juli, ada kejadian yang sangat aneh yang mengakibatkan warga dan kepolisian setempat resah hingga terjadi penyerangan terhadap sekelompok manusia ajaib. Saat itu hari sedang siang. Di sebuah desa tampak seorang yang perawakannya sangat mencolok, mirip seperti manusia, tapi bukan manusia. Penduduk desa setempat memperhatikan orang ini dan berkata bahwa dia mempunyai tinggi sekitar 1,8 meter, kulitnya merah, rambut perak berombak, dan menggunakan baju biru tua yang berlengan panjang, sepatu hitam, dan berikat pinggang yang terselip tongkat berbentuk tabung dari logam. Anehnya, biarpun menyerupai manusia dari kejauhan, tapi ketika didekati tampak bahwa bagian belakang kepalanya agak tinggi, seperti menonjol ke belakang. Makhluk itu terlihat sedang menyelidiki sesuatu di perbatasan desa. Warga desa yang dari tadi memperhatikan pun mulai menaruh curiga. Mereka mulai mengepung makhluk tersebut, dan karena ketakutan melihat perawakannya yang sangat tidak biasa, mereka menyerang makhluk tersebut, bahkan diserang dengan panah. Tapi ternyata makhluk ajaib itu kebal dan bisa meloloskan diri dari kepungan warga dengan cara melompat sangat tinggi dan selanjutnya menghilang di hutan-hutan tanpa ada jejak. Warga mulai siaga karena munculnya makhluk ajaib ini. Sementara di Pulau Pantar tersiar kabar bahwa makhluk ajaib ini muncul lagi. Kali ini bukan hanya satu, melainkan hingga 6 orang. Sesudah matahari terbenam, makhluk-makhluk ajaib ini bahkan berani masuk ke area perkampungan penduduk. Penduduk yang ketakutan berdiam dan mengunci pintu di dalam rumah. Tiba-tiba ada suara tok 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 dan terbukalah jendela salah satu rumah penduduk. Dari luar tampak makhluk ajaib yang berjenggot membuka jendela, kemudian melihat keadaan di dalam rumah. Tapi setelah itu, 6 makhluk ini menghilang. Esok harinya seorang yang dari perkampungan di timur kota Kalabahi melaporkan ke polisi bahwa dia sempat dikepung oleh 6 orang makhluk ajaib ini. Saat itu dia sedang memanjat pohon enam dan sekelompok makhluk ini menunggunya di bawah. Mereka berbincang-bincang dalam bahasa yang sangat aneh, sangat asing, dan tidak bisa dimengerti sama sekali. Kemudian salah satu dari mereka maju mendekat ke penduduk ini dan memberikan sebuah alat yang disebutkan berbentuk waker zaman dahulu. Anehnya, alat ini menampilkan suasana pemandangan jauh di seberang. Padahal di depan mereka adalah hutan lebat dan bukit-bukit yang sangat tinggi. Mungkinkah ini alat sejenis smartphone yang sekarang sudah kita gunakan? Dalam rentang waktu yang hampir bersamaan, polisi menerima laporan bahwa seorang anak berusia 6 tahun diculik oleh kawanan ini. Setelah dilakukan pencarian bersama polisi dan warga, 24 jam setelahnya, dia ditemukan di tengah ladang dalam keadaan linglung. Setelah dibawa kembali dan pulih, anak tersebut berkata bahwa dia dibawa ke tengah hutan dan mengalami serangkaian pemeriksaan medis, bahkan ditawari makanan. Tapi karena bentuk makanan tersebut janggal dan sama sekali belum pernah dia lihat, dia menolaknya. Karena banyaknya laporan masyarakat dan bahkan hingga ada penculikan seorang anak, Komandan Polisi Alor, Alwi Alnadat, mengerahkan satuan polisi dan dibekali senjata serbu otomatis jenis Brand, Garand, dan Thompson. Mereka menyusun strategi dan mewawancarai warga satu persatu di mana lokasi makhluk ajaib ini sering muncul. Didapatnya lokasi tersebut di sebelah timur Kalabahi. Mereka pun mulai berjalan ke sana dan bersembunyi menunggu munculnya makhluk ajaib ini. Dan benar saja, pada pukul 24 tengah malam, makhluk-makhluk ajaib tersebut mulai muncul dengan seragam birunya. Nampaknya makhluk-makhluk tersebut tidak sadar dengan keberadaan para polisi. Setelah jarak mereka dengan polisi kurang lebih sudah mendekati 13 meter, entah karena ketakutan atau karena apa, Pak polisi mulai menembak membabi buta ke arah makhluk-makhluk tersebut. Peluru demi peluru dilontarkan hingga kegelapan malam bersinar karena cahaya dari senapan serbu. Setelah hampir 1 menit menembak terus-menerus, mereka berhenti dan memeriksa tempat sekitarnya. Anehnya tidak ada satupun darah yang tercecer, apalagi ada penampakan jenazah dari makhluk tersebut. Yang ditemukan hanyalah selongsong peluru kosong
Pohon-pohon yang berlubang ditembus peluru dan jejak telapak kaki yang hanya sejauh 5 meter. Setelah peristiwa penembakan tersebut, banyak penduduk Kepulauan Alor melihat benda terbang tidak dikenal yang berbentuk telur, berwarna putih gemerlapan, terbang dengan kecepatan tinggi di atas permukaan laut, menjauh dari Kepulauan Alor. Setelah itu tidak pernah terdengar lagi kabar dari makhluk ajaib ini. Cerita ini kembali bersumber dari buku karangan Marsekal Muda TNI Purnawirawan Jakob Salatun, pendiri Lapan. Di bukunya yang berjudul UFO, salah satu masalah dunia masa kini, disebutkan bahwa kasus ini dia dengar sendiri dari penuturan Alwi Alandat, komandan polisi Alor, setelah dia pensiun. Percaya nggak? Kalian tahu nggak? 16 September 1994 berlokasi di negara Zimbabwe, tepatnya di kota Ruwa. Ada sebuah kejadian yang sangat spektakuler hingga menarik dunia internasional. Ruwa sendiri adalah sebuah kota kecil yang mana penduduknya banyak menjadi petani dan peternak. Lokasinya tidak terlalu di pedalaman, hanya 22 km dari ibu kota, yakni Harare. Di dalam kota Ruwa ada sebuah sekolah elit swasta. Banyak murid-muridnya adalah anak pejabat dan orang-orang kaya kulit putih yang tinggal di Harare. Nama sekolah itu adalah Ariel School. 2 hari sebelum tanggal 16 September 1994 terdeteksi banyak laporan masyarakat ke polisi dan bahkan ke stasiun radio setempat bahwa ada sesuatu yang sangat janggal di angkasa. Ada yang melihat api besar terbang di atas kota, ada juga yang melihat benda aneh terbang secara zigzag dan kemudian menghilang. Namun puncaknya memang terjadi di tanggal 16, tepatnya pukul 10 pagi. Di sekolah Ariel saat itu murid-murid sedang berada di lapangan karena istirahat seusai menempuh beberapa jam pelajaran. Murid-murid sedang asik bermain saat itu. Ada yang bermain petak umpet, ada yang belanja di kantin. Ya sewajarnya anak sekolah lah. Tiba-tiba saja dari atas langit muncul sebuah benda terbang dengan bentuk sangat aneh yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Benda itu tidak mengeluarkan suara apa-apa dan mendarat di dekat sisi luar lapangan. Dari dalam benda tersebut muncullah tangga dan keluarlah 4 makhluk misterius dengan mata yang sangat besar dan semuanya menggunakan baju serba hitam. Mereka pelan-pelan mendekati kawanan murid yang takjub, penasaran dan juga ketakutan. Banyak di antara murid-murid itu kabur dan lari masuk ke kelas. Namun beberapa di antara mereka yang sudah mulai beranjak dewasa tetap diam di tempat. Makhluk ini tidak mengeluarkan suara ataupun berkata-kata. Tapi tiba-tiba dari dalam kepala murid-murid ada sesuatu yang berkata kepada mereka. Tampaknya makhluk-makhluk alien itu berkomunikasi lewat telepati. Makhluk alien itu menyampaikan beberapa pesan kepada murid-murid. Dan yang paling sering terdengar adalah pesan tentang bagaimana manusia sudah merusak alam. Polusi dan kerusakan alam harus dihentikan. Apabila tidak, dunia akan kiamat karena ulah manusia. Setelah mengatakan hal itu, makhluk alien tersebut masuk kembali ke dalam benda yang seperti telur itu dan melesat dengan kecepatan yang tidak masuk akal kembali ke angkasa. Anehnya tidak ada seorang guru pun yang tahu atau melihat alien ini. Saat mereka masuk kelas pun mereka memberitahu guru mereka, tapi tidak ditanggapi. Kemudian baru saat mereka pulang dan bercerita ke orang tua mereka, barulah orang tua mereka cemas. Banyak orang tua dari murid-murid yang melihat itu pergi ke sekolah esok harinya dan berdiskusi dengan guru dan kepala sekolah akan apa yang sebenarnya terjadi. Berita ini menjadi sangat heboh. Zimbabwe Broadcasting Corporation atau Radio Zimbabwe dan BBC Channel hingga mengirimkan reporter untuk meneliti kasus ini. Terungkap bahwa ada 62 murid bersikeras melihat hal ini dan hampir 99% kesaksian yang didapat menggambarkan hal yang sama. Tapi ada juga murid yang tidak melihat hal ini sama sekali. Hingga hari ini kisah ini menjadi kisah UFO di benua Afrika yang paling terkenal. Bahkan ada lebih dari 5 dokumenter yang sudah mengangkat kasus ini. Percaya nggak? Kalian tahu nggak? Pada musim panas 1948 di suatu tempat di pedesaan wilayah Stavropol di Rusia, 3 anak, 2 perempuan dan seorang laki-laki sedang menggembalakan sekawanan sapi. Pada sore hari mereka makan siang dan kemudian anak laki-laki itu memutuskan untuk tidur siang, agak sedikit menjauh dari kawanan ternak dan juga 2 anak perempuan tersebut. Tiba-tiba dia terbangun oleh suara peluit yang sangat tajam dan dia melihat di dekatnya sebuah benda berwarna perak menyerupai piringan besar yang terbalik dan benda tersebut mendarat di dekatnya.
Kemudian sebuah pintu terbuka di bagian bawah benda itu, dan 3 makhluk humanoid yang tinggi dan kurus keluar mengenakan baju berwarna perak ketat. Makhluk-makhluk ini mendekati bocah itu, dan meskipun dia ketakutan, dia mendapati dirinya lumpuh total dan tidak bisa bergerak sama sekali. Makhluk tersebut memegang tangannya dan dia bisa bergerak, tetapi seperti dituntun. Dia tidak bisa melawan dan seolah-olah seperti sedang kesurupan. Bocah tersebut pun dibawa masuk ke dalam kapal oleh makhluk-makhluk itu. Di sana anak laki-laki itu melihat bahwa mereka berada di koridor, di mana ada 4 kandang yang terbuat dari batang logam. Ada beruang, seorang wanita, dan 4 pria yang masing-masing mengisi kandang terakhir. Saat makhluk humanoid menuntun bocah itu melewati kandang-kandang ini, beruang itu menggeram dan mulai gelisah di dalam kandang. Wanita yang berada di sana juga berteriak histeris dan bertingkah laku seperti orang gila, dengan rambut acak-acakan, mata yang sangat liar, dan mulut berbusa. Sedangkan pria yang berada di kandang ketiga mulai berlutut dan berdoa sekencang-kencangnya hingga menangis. Anak laki-laki itu kemudian dijebloskan ke dalam kandang terakhir, kandang keempat, bersama seorang pria yang tampaknya adalah satu-satunya orang yang tetap tenang dan berusaha menenangkan anak laki-laki ini. Ketika alien-alien itu pergi, beruang dan pria di kandang ketiga menjadi tenang. Sesaat kemudian mereka pun merasakan objek yang mereka tumpangi lepas landas. Tak lama setelah lepas landas, alien-alien itu kembali dan mengeluarkan meja operasi. Setelah itu mereka meraih salah seorang pria di kandang ketiga dan membawanya ke atas meja operasi. Meskipun pria itu memiliki kerut wajah yang sangat ketakutan, dia tampaknya berada di bawah semacam efek hipnotis yang melumpuhkan karena dia tidak menunjukkan perlawanan fisik sama sekali. Laki-laki yang berada di dalam kandang dengan bocah itu tampaknya tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Dia mencoba mengalihkan perhatian bocah itu, tetapi bocah itu dapat melihat bagaimana alien tersebut mengeluarkan berbagai alat-alat yang aneh dan mulai memotong-motong dan mencabik-cabik pria itu hidup-hidup. Korban yang malang itu benar-benar diam dan tidak berdaya. Darah berceripatan dan berceceran di mana-mana, dan bagian tubuh yang dipotong dimasukkan ke dalam kotak logam. Pada saat itu bocah itu benar-benar diliputi ketakutan yang luar biasa. Pria yang berada di dalam kandang bersamanya mencoba menenangkannya dan memberitahu bocah itu bahwa dia adalah seorang insinyur pertambangan dari Ural dan namanya adalah Alexander. Dia lebih lanjut mengatakan kepada bocah itu bahwa dia berencana untuk kabur dari sana dan meyakinkan bocah itu untuk mencoba keluar melalui celah jeruji kandang, yang akhirnya berhasil dia lakukan setelah beberapa kali mencoba dengan upaya yang sangat keras. Ada sebuah tombol di dinding dan Alexander menyuruh bocah itu untuk menekannya, tapi karena tingginya kurang, dia tidak bisa mencapainya. Jadi Alexander melepas pakaiannya dan melipatnya, kemudian melemparkannya ke bocah itu, sehingga bocah itu bisa berdiri di atas tumpukan baju itu dan mencapai tombol tersebut. Ditekannya lah tombol itu dan mengakibatkan kandang mereka terbuka lebar. Selama usaha membuka kandang mereka, beruang, wanita, dan 2 pria yang tersisa hanya diam tanpa mengeluarkan kata sedikit. Jadi pada akhirnya Alexander dan bocah itu meninggalkan yang lain sendirian dan menuju koridor, mencoba mencari jalan keluar. Saat itulah segalanya akan jadi lebih aneh dari sebelumnya. Mereka menemukan beberapa kamar lain, satu berisi 2 alien yang sedang tidur. Mereka segera menemukan apa yang digambarkan sebagai ruang mesin yang berisi semacam kotak logam yang dipasang di rak. Alexander mengambil kotak ini dan mulai melemparkannya ke panel kontrol di ruangan itu. Akhirnya karena lemparan kotak itu menyebabkan banyak asap dan percikan api dari peralatan-peralatan elektronik serta bunyi alarm yang memekakkan telinga. 2 alien segera datang berlari cepat ke arah sinyal dan mulai bergumur dengan Alexander. Ketika alien yang lain muncul dengan sebuah batang logam, benda aneh yang berbentuk batangan itu mampu membuat Alexander dan bocah tersebut kaku dan tidak bisa melawan sama sekali. Makhluk-makhluk itu kemudian menyeret Alexander dan bocah itu kembali ke kandang. Alien-alien tersebut kemudian secara telepati menghubungi Alexander dan bocah itu dan bertanya kepadanya mengapa dia begitu pintar sementara yang lainnya berada pada tingkat kepintaran yang sangat rendah, kata alien itu.
Kemudian anak laki-laki itu pun menjawab bahwa mereka mungkin hanya kurang berpendidikan dan ketakutan setengah mati hingga dalam keadaan syok. Alien tersebut kemudian menjelaskan bahwa mereka berada di bumi karena mereka khawatir tentang penggunaan energi nuklir oleh manusia dan ingin mengawasi peradaban kita. Mereka juga menjelaskan bahwa bahan radioaktif sangat berguna di dunia mereka karena mereka tidak memiliki banyak persediaannya dan menggunakannya sebagai bahan bakar. Mereka memberitahu Alexander bahwa membuang bahan radioaktif sisa adalah hal yang gila. Bahan-bahan ini dapat digunakan untuk tujuan lain dan mereka, para alien, memiliki bahan-bahan ini dalam jumlah yang sangat kecil. Dan bahan radioaktif ini sangat berharga bagi mereka. Mereka menggunakan bahan radioaktif itu untuk memperoleh energi yang digunakan dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta untuk perjalanan ruang angkasa. Mereka juga mengatakan kepadanya bahwa mereka ingin mempelajari planet kita dan juga mengumpulkan zat radioaktif ini dan bahwa mereka masih belum tahu banyak tentang kita, manusia bumi. Ketika anak laki-laki itu bertanya kepada mereka mengapa mereka begitu brutal memutilasi salah satu pria di kandang ketiga itu, alien pun mengatakan bahwa mereka hanya memotong-motong dia untuk dipelajari dan bahkan tidak menyadari bahwa dia adalah makhluk yang bisa berpikir dan mempunyai kecerdasan. Sampai mereka melihat tindakan anak laki-laki ini dan Alexander yang berusaha kabur, alien ini pun menyadari bahwa orang-orang tersebut adalah makhluk yang memiliki kecerdasan. Sebelumnya bagi mereka, pria tersebut tidak berbeda dengan beruang yang ada di kandang. Hanyalah seekor binatang bagi mereka. Tetapi sekarang setelah mereka melihat kecerdasan Alexander dan anak ini, mereka mulai merubah cara berpikir mereka akan manusia. Mereka kemudian bertanya apakah Alexander bisa menemani mereka. Yang dia setujui kemudian dengan syarat mereka membebaskan tahanan yang lainnya. Alien-alien itu pun setuju dan anak laki-laki itu diturunkan di tempat dia pertama kali diculik. Setelah diberikan suntikan yang menurut mereka diperlukan untuk melawan radiasi yang dia dapatkan di dalam kapal mereka. Anak laki-laki itu pun terbangun di bukit tempat dia tidur sebelumnya. Dan dia mengalami sakit kepala yang parah dan rasa haus yang ekstrim. Segera dia berjalan pulang dan tampaklah banyak tim SAR mencari dia. Ternyata diketahui bahwa dia sudah hilang selama berjam-jam. Ketika dia dibawa kembali ke desanya, dia sakit selama beberapa hari, demam tinggi dan juga rasa logam di mulutnya dan mata serta kulitnya sangat sensitif terhadap sinar matahari. Ini adalah gejala-gejala yang terjadi apabila manusia terkena paparan radiasi tinggi. Pada saat itu dia tidak dapat mengingat apa yang terjadi padanya dan karena itu tidak dapat menjawab ketika orang lain bertanya kemana saja dia selama ini, kemana dia menghilang. Tahun-tahun berlalu anak ini mencoba untuk melupakan kejadian itu. Tetapi ketika suatu hari, ketika dia berada di lapangan, dia didekati oleh dua orang berseragam militer dan seorang pria berpakaian sipil yang tampaknya tidak asing baginya. Tetapi dia tidak ingat sama sekali. Pria berpakaian preman itu sepertinya tahu tentang pertemuannya dengan UFO. Tetapi bocah itu sendiri tidak mengingatnya dan mengatakan kepada pria itu bahwa dia pasti salah orang. Seorang pria berpakaian sipil ingin menginterogasi bocah itu di bawah hipnotis. Tetapi seorang pria yang berpakaian militer menyuruhnya untuk meninggalkannya karena yang lain tidak mempercayainya. Mereka kemudian pergi dan memberitahu bocah itu untuk tidak memberitahu siapapun tentang kunjungan mereka. Dan tidak jelas apa sebenarnya hubungan insiden kecil yang aneh ini dengan peristiwa penculikannya oleh alien-alien itu. Tidak lama kemudian ingatan bocah itu tentang pengalaman diculik alien diekstraksi melalui hipnotis. Dan ini membuatnya sangat syok dan ketakutan. Yang membuat dia terus bertanya-tanya adalah dia tidak pernah tahu nasibnya Alexander dan juga orang-orang yang berada di dalam kapal itu. Dia berharap Alexander dan yang lain dapat pulang dengan selamat kembali ke rumah mereka masing-masing. Percaya nggak? Jangan lupa klik tombol like dan follow, dan kita post short di TikTok 3 kali seminggu. Dan kita juga ada konten video panjang yang kita post eksklusif di YouTube. Saya Randy dan sampai jumpa di cerita berikutnya.